Baik, mari kita lanjutkan ke bagian ketiga dari topik pembongkaran dan pengangkutan untuk kuliah pesawat gilingan. Alat yang berikutnya selain tadi kren dan juga meja tebu, ada alat lain yang biasa digunakan di pabrik gula ya, dan ini salah satu yang populer dan banyak digunakan. Itu kita menyebutnya dengan tipper ya, atau cane tipper. Sistemnya bagaimana ya? Jadi secara konstruksi dia berbentuk meja sebenarnya ya, sama berbentuk meja atau landasan, tetapi truk itu masuk ke dalam landasan tersebut ya. Jadi truk datang, kemudian dia akan parkir mundur, memunduri daripada can carrier yang ada di bawahnya. Dia akan ada di landasan tersebut. Nah, landasan ini setelah dia siap, maka dia akan diangkat menggunakan sistem hidrolik, sehingga landasan ini akan miring ya. Miringnya sampai dengan kurang lebih 60 derajat. Jadi cukup curam ya, curam ya. Ketika dia miring, maka diharapkan tebu itu akan turun ya, akan turun ya. Tebu itu akan turun dan dia akan masuk ke dalam, langsung ke dalam can carrier. Jadi di sini kalau kita menggunakan tipper, kita nggak perlu lagi menggunakan meja tebu. Nah, secara konstruksi tadi ya, dia terdiri dari landasan, kemudian terdapat alat pengangkat yang dari hidrolik ya, alat pengangkat dari hidrolik. Nah, aksesorisnya di sini ada pengganjal di sisi bawah. Ini gambar, salah satu gambar di pabrik gula ya, dari tipper ya. Ada pengganjalnya di belakang, dan di depan itu ada rantai yang digunakan untuk mengkait daripada truk itu ya. Soalnya kalau tidak dikait dan tidak diganjal, bisa jadi yang jomplang bukan hanya tebunya ya, tapi truknya ikut jomplang masuk ke dalam can carrier, dan itu mengakibatkan pasti pabriknya berhenti ya. Maka harus diganjal dan harus dikait. Nah, itu di tipper. Keuntungan kita menggunakan tipper ya, yang pertama waktunya lebih singkat ya. Jadi kalau tadi perlu 2 step menggunakan kren, baru kemudian dipindahkan ke meja tebu, baru meja tebu ke carrier. Maka kalau kita menggunakan tipper itu lebih singkat ya. Dia datang, truk datang, langsung parkir, dikait dan lain sebagainya, langsung diangkat, tebu langsung masuk ya. Tebu langsung masuk, itu kelebihannya ya, kelebihannya. Yang kedua adalah dia tidak perlu menggunakan kabel seling ya, sehingga mungkin proses pengangkatan dan yang pemuatan yang ada di kebun, pada saat di kebun itu lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, kemudian tenaga kerja relatif lebih sedikit ya. Kenapa? Karena hanya butuh 1 orang yang untuk operator angkat-angkut saja, dan mungkin untuk mengkaitkan itu bisa dilakukan oleh sopirnya truk sendiri itu, karena posisinya itu lebih mudah dibandingkan ketika seperti yang tadi, ketika ada untuk di kren, maka dia harus naik ke atas. Kalau di sini sopir truk turun, dia akan mengkaitkan sendiri daripada truknya itu, biar dia tidak jomplang ya. Yang kedua, kalau kren masih juga selain operator kren, operator pengkait seling, operator meja tebu. Nah, itu di situ ada tambahan operator tersendiri. Kalau di sini tenaga kerjanya jauh lebih sedikit. Yang berikutnya adalah kelebihan tipper, tebu yang tercecer lebih sedikit ya, karena semuanya langsung masuk ke dalam carrier gitu. Jadi tidak ada tebu-tebu yang jatuh ya, seperti yang ada di kren ya, seperti yang ada di kren. Nah, yang berikutnya adalah keuntungan, sama juga yang seperti di kren tadi ya. Jadi di sini juga bisa ditambahkan dengan timbangan ya. Jadi timbangannya juga bisa dipasang di situ, sehingga ketika truk masuk dia akan menimbang
dengan tebunya. Setelah tebunya turun, ya truknya turun dalam kondisi kosong, maka truknya juga akan bisa ditimbang. Maka selisihnya itu atau berat daripada tebu. Nah, itu dapat dilakukan juga di dalam tipper. Tapi juga ada kekurangannya tentu saja, ya. Yang pertama adalah kekurangan daripada tipper karena dia langsung dari kebun itu masuk ke karier, maka bisa jadi semua yang ada di dalam bak truk itu akan turun dan masuk ke karier. Ya, bisa jadi di situ ada kotoran-kotoran, lumpur-lumpur, tanah, bahkan batu itu akan masuk ke karier dan akan masuk ke gilingan. Nah, itu yang berbahaya. Bisa jadi rusak daripada gilingan. Ya. Yang kedua kekurangannya adalah karena tipper itu semuanya daripada tebu yang ada di bak itu masuk, maka akan relatif lebih sulit untuk mengatur keajekan masukan. Itu. Jadi kalau tadi menggunakan meja tebu, maka meja tebu itu bisa kita mengatur berapa banyak yang akan dimasukkan ke dalam karier. Nah, kalau di sini semuanya masuk karier. Jadi kadang-kadang dia tinggi, banyak tumpukan tebunya, kadang-kadang kosong. Nah, maka ini adalah salah satu kekurangan daripada tipper untuk menjaga keajekan daripada flow, ya, atau umpan daripada tebu itu kepada gilingan. Nah, makanya beberapa pabrik itu pasti punya dua-duanya punya. Ya, tippler punya, meja tebu dan crane punya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk utamanya bisa jadi menggunakan tipper. Ya, jadi tipper itu adalah umpan utama semua truk yang masuk. Tetapi ketika untuk membuat perataan biar tebu yang masuk ke dalam gilingan itu stabil, ajek, maka di situ ada fungsi daripada meja tebu. Ya, meja tebu akan mengatur posisi-posisi mana itu yang masih belum rata, maka dia akan mengisi menggunakan meja tebu. Nah, itu strategi yang bisa dilakukan di pabrik gula. Nah, itu beberapa alat untuk pembongkaran yang umum ada di pabrik gula. Selanjutnya kita akan bicara tentang alat-alat untuk pengangkut. Ya, alat-alat untuk pengangkut. Ada beberapa alat pengangkut yang biasa digunakan. Ya, hampir seluruh pabrik gula pasti ada. Ya, yang satu adalah can carrier atau conveyor. Ya, conveyor. Nah, ini ada beberapa jenis. Seharusnya kalau pabrik gula yang lama itu pasti menggunakan slat carrier, seperti yang ada di gambar. Ya, ini adalah slat carrier, ya, slat carrier. Nah, atau conveyor plat, ya, conveyor yang menggunakan plat-plat. Ya. Kenapa seperti ini? Karena carrier ini menjadi landasan. Selain dia berfungsi sebagai pembawa tebu dari pembongkaran, ya, apakah meja tebu atau tipper ke dalam proses penggilingan, tetapi dia juga menjadi landasan daripada alat-alat pengerja pendahuluan. Ya, jadi ada cane cutter, ada unigrater, terutama untuk cane cutter itu landasannya itu adalah carrier. Nah, karena dia menjadi landasan, maka harus punya kekuatan yang cukup, itu dia harus cukup kuat. Ya, kenapa? Karena tebu itu dicacah, di landasannya adalah cane carrier, maka dia menggunakan tipenya adalah tipe plat atau slat carrier. Ya, slat carrier. Nah, ini bentuknya seperti yang ada di gambar di samping ini, ya, begitu. Nah, tetapi jenis yang seperti ini mahal, ya, relatif mahal, ya, relatif mahal. Maka ada beberapa pabrik gula baru, ya, pabrik gula baru yang baru saja dibangun dan saya juga pernah melihat itu karier yang ada di awal seperti ini yang masih masuk daripada tipper dan meja tebu itu menggunakan jenis belt conveyor.
ya belt conveyor, atau itu menggunakan landasannya yang ada di permukaan ini itu menggunakan jenis belt ya atau dari karet. Ya, relatif investasinya jauh lebih murah ya dibandingkan dengan yang jenis seperti ini gitu, lebih murah, tetapi dia tidak tahan terhadap benturan. Nah, maka kemudian nanti ada modifikasi di dalam peralatan-peralatan pengerja pendahuluannya. Jadi akan berbeda dari pengerja pendahuluannya. Itu konsekuensi, ya konsekuensi. Nah, kemudian karier ini salah satu yang sangat penting juga di dalam proses penggilingan. Ya, kenapa? Karena dia akan berfungsi sebagai pengontrol daripada umpan ke dalam gilingan. Nah, maka biasanya karier ini itu ada memiliki sensor ya, kecepatannya bisa berubah-ubah. Ya, kalau misalnya di dalam proses penggilingan di sana penuh, maka karier ini akan berjalan lambat. Nah, kalau misalnya di sana kosong, di dalam proses penggilingan, pemerahan yang ada di belakang kosong, maka dia akan berjalan lebih cepat. Nah, itu prosesnya seperti itu. Penggeraknya di sini umumnya menggunakan motor listrik yang ditambahkan karena dia bisa dikontrol, maka menggunakan inverter. Ya, inverter ini dia bisa berfungsi untuk merubah kecepatan. Nah, seperti itu. Walaupun jenis-jenis yang lama itu ada juga dengan penggerak motor hidrolik dan lain sebagainya, begitu. Nah, ini adalah karier. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi perhitungan, begitu. Ya. Kalau kita mau menghitung berapa sih kapasitas atau desain yang diperlukan kalau kita akan merancang dari ken karier ya. Ken karier persamaannya ada di sebelah ya. Jadi dasarnya adalah H ya. H itu adalah tinggi muatan tebu di atas karier. Ya, walaupun tinggi muatan tebu kalau kita tentukan, maka kita akan bisa menghitung berapa sih kapasitasnya begitu. Jadi persamaannya adalah H sama dengan 1000 dikali A. A itu adalah kapasitas giling di dalam TCH ya, dibagi 60 kali U L kali D ya. U itu adalah kecepatan karier, kecepatan gerak ya, kecepatan gerak. Kemudian L itu adalah lebarnya berapa, yang umumnya ini sama dengan lebarnya gilingan ya, roll gilingan. Kemudian D itu adalah densitas daripada tebu, tergantung tebu yang akan masuk seperti apa gitu ya. Apakah tebunya tidak teratur ya, kemudian teratur secara paralel, atau tebu itu tercacah. Nah, umumnya kalau kita menghitung di sini dan tebu-tebu yang ada di kita, karena kita tebu itu datang ke pabrik, di pabrik gula di Indonesia itu umumnya adalah dalam bentuk whole stock ya, masih panjang-panjang begitu. Kalau di luar negeri ada yang pakai chopper, jadi tebu itu sudah pendek-pendek ya. Di Indonesia tebunya adalah whole stock ya, atau panjang-panjang, maka kita biasanya menggunakan D 150 kg per meter kubik begitu. Yang berikutnya adalah dari sisi power ya. Kalau tadi desain akan seperti apa, kemudian powernya seperti apa. Nah, ini adalah persamaan power penggerak yang dibutuhkan. Power atau PI itu adalah 3 kali ZT panjang karier berapa meter ya, ditambah dengan A itu adalah kapasitas giling dalam TCH dibagi dengan 10 ya, jatuhnya adalah horsepower ya, atau HP. Nah, ini perhitungan-perhitungan yang bisa kita gunakan di dalam ken karier ya. Yang berikutnya, peralatan berikutnya setelah ken karier ya, di dalam ken karier itu di situ ada berapa peralatan pengerja pendahuluan yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada ken cutter, ada unit grater, ada hammer heavy duty, hammer shredder. Maka tebu yang awalnya itu dalam bentuk batang-batangan, setelah selesai dari dibawa oleh ken karier, dia mengalami beberapa peralatan pengerja pendahuluan, maka dia akan berubah menjadi ampas
ya, ampas atau sudah dalam bentuk cacahan. Setelah dalam bentuk cacahan, maka dia akan dibawa ke dalam proses penggilingan. Nah, alat untuk membawa ke dalam proses penggilingan itu kita sebut sebagai elevator. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah gambar daripada kin elevator. Ya, kin elevator. Fungsinya apa? Namanya elevator ya, itu adalah untuk mengangkat dari bawah ke atas. Mengangkat dari bawah ke atas. Nah, dari bawah itu sudah dalam bentuk bagas atau cacahan tebu, ya, diangkat dari sisi bawah untuk dinaikkan ke dalam di atas untuk masukkan kepada gilingan. Ya, untuk masuk kepada proses pemerahan di gilingan. Nah, konstruksinya kurang lebih seperti gambar di samping, begitu ya, seperti gambar ini. Jadi dia itu terbuat dari besi atau baja gitu. Kemudian ada konveyor yang dia berbentuk rantai di dua sisi. Ya, ada dua sisinya itu adalah rantai. Kemudian dari masing-masing rantai di dua sisi itu dihubungkan dengan plat baja yang dia juga memiliki cakar-cakar. Ya, kurang lebih batang besi itu berjarak setiap 20 sampai 15 cm itu dipasangi cakar, begitu. Ya, kemudian penggeraknya itu sama dengan yang tadi, juga menggunakan motor listrik, ya, dan dia juga sama, dia dikontrol atau juga digunakan untuk mengatur flow, ya, mengatur berapa umpan yang dimasukkan ke dalam gilingan. Nah, sehingga kita harus punya penggeraknya itu dikontrol, salah satunya adalah dengan inverter, ya, inverter. Nah, kemudian dia punya kemiringan, ya, kemiringan daripada elevator ini maksimum itu adalah 40 derajat, ya, antara 35 sampai 40 derajat. Nah, ini kalau kemudian tempatnya mepet-mepet, biasanya dia akan semakin tegak. Nah, efeknya apa? Ketika dia semakin tegak, maka akan semakin berat. Ya, semakin berat. Maka rekomendasinya sebenarnya adalah antara 35 derajat sampai dengan 40 derajat. Oke, mungkin itu untuk kuliah kita pada kali ini. Kita sudah membahas tentang beberapa peralatan pembongkaran tebu dan juga peralatan untuk pengangkut. Demikian untuk kuliah kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.